Halo semuanya. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai teknologi storage yang biasanya ada di physical server, yaitu teknologi RAID. Nah, RAID ini kepanjangan dari Redundant Array of Independent Disk, yang dimana keuntungan kita menggunakan RAID ini adalah ketika salah satu disknya itu rusak, maka data yang masih ada di physical server itu masih bisa kita akses dan masih bisa kita gunakan, ya. Itulah keuntungan kita menggunakan RAID. Makanya di sini dia ada keterangan redundant array, ya, of independent disk. Nah, selanjutnya pada saat kita menggunakan RAID ini nantinya teman-teman bisa konfigurasi di dua level, ya. Yang pertama RAID level hardware, lalu juga RAID level software, ya. Maksudnya adalah kalau misalkan kita RAID level hardware, ya, menggunakan RAID level hardware itu berarti kita konfigurasinya sebelum kita install OS. Dan biasanya di physical server itu sudah ada menunya sendiri atau dashboardnya sendiri, ya. Katakanlah mungkin ada LSI Mega RAID, ya. Terus ya, masing-masing server fisik punya penyebutannya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau RAID level hardware ini, ya, karena konfigurasinya itu sebelum adanya OS, ya, sebelum kita install OS, dia ini sangat ketergantungan dengan yang namanya RAID controller. Jadi di server fisiknya itu harus ada RAID controllernya dulu, teman-teman. Ya, baru setelah ada RAID controllernya kita akses ke katakanlah gitu ya, ke Mega RAID, baru selanjutnya kita konfigurasi si RAID-nya. Ya. Nah, cuma memang kekurangan dari RAID level hardware ini, ya, kalau RAID controllernya itu rusak, maka RAID-nya tidak bisa diakses. Otomatis disk yang ada yang sudah dikonfigurasi oleh RAID controller tersebut nggak bisa diakses juga. Jadi harus diganti dengan RAID controller dengan tipe yang sama. Jadi wajib harus yang sama. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan RAID level hardware adalah seluruh data yang disimpan di dalam physical server itu akan masuk ke dalam konfigurasi RAID, ya. Jadi ini nggak ada penghalang, teman-teman, ya. Jadi semua data yang ada di physical server itu sudah pasti ada redundant array-nya. Nah, selanjutnya RAID level software. Kalau RAID level software ini biasanya diinstal setelah adanya OS, ya. Mungkin OS yang dimaksud di sini teman-teman bisa menggunakan Windows ataupun Linux gitu ya, Linux server atau Linux desktop. Biasanya tuh ada fiturnya tersendiri, ya. Mungkin kalau teman-teman pakainya Windows tuh ada menu namanya disk management. Di dalam disk management bisa teman-teman lihat, ya. Ada apa namanya? Ada beberapa tipe RAID di sana. Contohnya RAID Windows 10. Nah, ini kita bisa lihat di bagian, nah ini. Oke, bukan ya. Di bagian di sini ada nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Oh iya. Oke, nah ini nih. Nah, ini ada new sample volume, ada new spannet, ada new striped, ya, ada new mirror juga, dan juga new RAID 5. Jadi si konfigurasi RAID-nya itu setelah adanya OS, teman-teman. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan RAID level software adalah teman-teman nggak perlu ketergantungan dengan yang namanya RAID controller. Jadi selagi RAID controllernya itu nggak ada ataupun mungkin rusak, itu nggak bakal berdampak, ya, karena dia ketergantungan dengan si software tersebut atau si sistem operasinya. Nah, cuma memang kekurangannya adalah mungkin RAID level software ini adalah datanya itu hanya di partisi tertentu aja, ya. Jadi maksudnya teman-teman ketika teman-teman nanti mendapatkan redundant array atau redundant datanya gitu ya, itu hanya di partisi tertentu aja, ya. Karena pastinya kalau teman-teman menggunakan software ini nantinya teman-teman perlu menentukan kira-kira nih dari si hasil dari RAID-nya tersebut akan dimonting ke folder apa gitu ya. Berarti kalau misalkan di dalam sistem operasi kita ada directory data kayak gini misalkan gitu ya,
Ini berarti data-data yang ada di dalam directory slash data itu akan mendapatkan efek redundant ya. Cuman kalau misalkan kita ada yang lain, misalkan backup kayak gini ya, slash backup. Ada data di dalam directory slash backup ini dia tidak bakal kena efek redundant array-nya. Jadi kalau misalkan partisinya ini beda ya, write gitu ya, write software itu di mounting ke sini, sedangkan untuk yang backup itu pakainya partisi biasa gitu ya, partisi biasa. Nah, kalau misalkan harddisknya rusak ya, itu berarti data yang ada di dalam directory slash backup itu tidak bisa diakses lagi ya. Jadi kalau write level software itu biasanya sih kita bilangnya ya hanya partisi tertentu aja atau data-data tertentu aja yang mendapatkan efek redundant array ya. Cuman keuntungannya dia tidak ketergantungan dengan RAID controller. Jadi kalau misalkan nggak ada RAID controller ataupun rusak RAID controllernya, itu masih bisa kita gunakan ya si RAID-nya tersebut. Ya, biasanya kalau di enterprise, grade enterprise ya, kita pakainya yang RAID level hardware ya. Kebanyakan pakainya RAID level hardware supaya data yang ada di dalam physical servernya tersebut itu bisa aman diakses walaupun salah satu disknya itu rusak gitu. Cuman teman-teman perlu ada backupan RAID controller nih dengan tipe yang sama ya, supaya kalau rusak bisa langsung kita ganti gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan coba bahas mengenai tipe-tipe RAID ya. Karena untuk tipe RAID ini ada banyak teman-teman ya. Cuman yang sudah saya gambarkan di sini ada 4 tipe RAID ya, yaitu RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 ya. Ini menentukan kira-kira nanti data yang ada dalam disknya itu akan di redundant seperti apa gitu ya. Nah, ini termasuk atau ini tergantung dengan RAID yang kita pilih. Nah, salah satunya di sini kita bahas dulu untuk RAID 0-nya ya. Jadi RAID 0 itu dia ada konsep namanya adalah 1 tambah 1 ya. Jadi 1 tambah 1 itu kan 2 ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan kita punya 2 disk di sini ya, punya 2 disk di sini, ketika kita menggunakan RAID 0 maka otomatis size yang bisa kita pakai atau size yang bisa dipakai oleh sistem adalah 4 tera ya, adalah 4 tera kayak gini ya. Jadi nanti data-data yang dimasuk atau yang kita simpan di dalam RAID 0 itu akan disimpan di 4 tera tersebut. Nah, oh iya, sebelumnya di sini saya juga akan bahas dulu ya, karena kalau kita belum bahas kayaknya nanti agak sedikit bingung. Jadi kalau misalkan kita mau konfigurasi RAID itu syaratnya ya, syaratnya yang pertama adalah size ya, size disk harus sama ya, size disknya harus sama. Jadi kalau misalkan kita punya 2 tera itu harus masing-masing 2 tera juga ya. Jadi kalau misalkan kita punya 2 disk masing-masing itu harus 2 tera ya. Atau kalau misalkan teman-teman nantinya punya beberapa disk ya, nanti sama size-nya juga harus sama gitu. Jadi kalau misalkan kita punya 3 tera kayak 3 disk itu nanti masing-masingnya ya harus sama. Contohnya di sini adalah 2 tera ya. Kalau misalkan 1,2 gimana? Kalau 1,2 ya semuanya juga sama 1,2 ya. Jadi harus benar-benar identik. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menambahkan syarat lagi. Jadi beberapa server itu kan vendor lock ya teman-teman ya, vendor lock. Jadi harus menggunakan disk yang sudah ditentukan oleh si server fisiknya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai server katakanlah gitu ya Dell, nanti harddisknya juga harus Dell misalkan ya. Atau kalau misalkan servernya pakai XPE itu berarti disknya juga pakai XPE seperti itu. Nah, terus size disknya harus sama yang penting teman-teman ya. Jadi entah teman-teman nanti pakai HDD yang tipenya SAS atau SATA atau nanti pakai SSD SATA atau SAS ya, itu sama aja gitu ya. Yang pasti biasanya kalau kita pakai HDD SAS berarti semuanya HDD SAS gitu. Lalu size-nya harus sama. Kalau kita pakainya SSD SATA berarti semuanya pakai SSD SATA gitu dengan size yang sama. Intinya ada di sini, size disk harus sama. Nah, kita balik lagi di RAID 0. Jadi kalau RAID 0 itu
satu tambah satu teman-teman ya konsepnya. Satu tambah satu itu dua. Berarti kalau misalkan saya punya dua disk, ya minimal kalau kita pakai Red 0 itu ada dua disk ya. Kalau satu disk doang bisa nggak mas? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Cuman lagi-lagi kan berarti nggak ada penambahan di situ. Ya jadi kalau misalkan kita punya satu disk aja dengan size-nya 2 tera, ketika kita Red 0 ya udah tetap 2 tera gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya minimal 2 tera itu berarti tinggal dijumlahkan aja ya 2 tera tambah 2 tera berarti 4 tera. Nah, itu kalau kita konfigurasi RAID 0, teman-teman. Jadi kayak nge-expand biasa gitu. Ya. Cuman ada kekurangannya, ya. Ada kekurangannya walaupun kalau kita lihat nih, oh size-nya double nih ya. Size-nya ditingkatkan gitu ya. Yang tadinya masing-masing 2 tera ini cuma dijumlahkan aja jadi 4 tera. Berarti nanti sistem atau kita itu bisa makin 4 teranya tersebut. Nah, cuma ada kekurangannya yaitu kalau misalkan kita pakai Red 0 ini, dia tidak ada yang namanya redundancy. Walaupun memang namanya di sini write gitu ya, tidak ada redundancy. Dan ya, tidak ada redundancy. Jadi, kalau misalkan salah satu hard disknya rusak gitu ya, misalkan disk satunya rusak gitu. Nah, otomatis data yang ada di dalamnya itu juga ikut hilang teman-teman ya atau ikut rusak juga. Jadi biasanya kalau Red 0 ini jarang kita gunakan untuk yang bener-bener operation gitu ya. Untuk production gitu itu nggak ya jarang atau mungkin nggak boleh pakai Red 0 gitu karena dia nggak ada redundancy data. Nah, selanjutnya di sini ada RAID 1 ya menutup kekurangan dari RAID 0. Ya sebenarnya kalau RAID 0 itu ya tadi kita ngomongnya kekurangannya, kalau kelebihannya ada peningkatan dalam segi read to write-nya ya. Jadi read to write-nya itu akan berkali-kali lipat gitu ya, tergantung pada disk yang kita masukkan ke dalam server fisiknya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya dua kayak gini dikalikan dua biasanya tuh ya. Nanti bisa teman-teman cek di RAID calculator. Nah, terus ada RAID 1. Nah, ini standarisasinya teman-teman ya. Jadi minimal banget nih kalau kita di enterprise itu ya RAID 1 pakainya. Kenapa kok RAID 1? Kalau RAID 1 itu dia mirroring ya konsepnya. Ya atau mungkin 1:1 gitu ya. 1:1 ya 1 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya 2 tera kayak gini, 2 disk dengan masing-masing 2 tera, maka disk yang bisa kita size yang bisa kita pakai itu hanya 2 tera. Loh, 2 teranya lagi di mana, Mas? Nah, 2 teranya lagi itu nanti untuk mirroringnya atau ya katakanlah untuk backupnya gitu. Nah, keuntungan kita menggunakan RAID 1 ini nantinya kalau salah satu disknya rusak, misalkan disk yang kedua, maka data yang ada di dalamnya masih bisa kita akses gitu. Ya, jadi nggak ada permasalahan di sisi size-nya ya atau sisi datanya. Nah, terus kalau misalkan udah rusak kayak gini gimana mas? Nah nanti tinggal dicabut aja tuh si hard disk yang rusak gitu ya, lalu colok hard disk yang baru dengan syarat yang tadi ya, size-nya harus sama ya. Cuman memang ini harus diatur lagi karena masing-masing server fisik itu ya untuk sekarang mungkin sudah ada ya fiturnya ya. Namanya hot swap teman-teman. Jadi kalau misalkan di server fisiknya udah ada hot swap itu berarti tinggal teman-teman yang rusak ini disknya tinggal dicabut lalu dicolok hard disk yang baru. Ya. Kalau misalkan nggak ada hot swap-nya berarti mau nggak mau servernya harus mati dulu gitu. Karena fitur hot swap ini kita cabut coloknya itu si server dalam keadaan running gitu ya kan yang kita tahu server nggak boleh mati kan ya. Nah itu kalau kita pakai RAID 1 jadi size yang bisa kita pakai adalah 2 tera dan maksimal ya 2 tera sorry cuman 2 disk aja teman-teman ya. Jadi nggak ada penambahan nggak ada pengurangan dalam segi disknya. Jadi kalau misalkan kita pakai RAID 1 udah 2 disk harus kita siapkan gitu. Nah selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman pakai RAID 1 ini karena size-nya 2 tera ini kecil berarti ya. Berarti secara kita persenan gitu ya 50% untuk data kita gitu ya 50% lagi digunakan untuk sistem backupnya gitu. Nah, cuman kalau misalkan Mas, ini kan kondisinya 50-50 gitu ya. Nah, saya pengen tuh size-nya yang lebih besar lagi, ada nggak? Nah, solusi yang lain itu pakai RAID 5. Nah, kalau RAID 1 itu minimal ya teman-teman, minimal konfigurasi yang kita lakukan di production lah gitu. Tapi
secara bagusnya nanti itu menggunakan RAID 5. Loh, kenapa RAID 5, Mas? Nah, jadi RAID 5 ini dia ada sistem yang namanya parity, teman-teman ya. Parity system. Nah, parity system ini simpelnya untuk apa ya? Teknologi yang di RAID 5 untuk sistem backupnya gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 disk, jadi minimal kalau kita pakai RAID 5 itu punya 3 disk. Ya, punya 3 disk dan masing-masing disknya itu 2 tera sama. Nah, jadi kalau misalkan kita RAID 5 itu size yang bisa kita pakai itu adalah 4 tera. Ya. Size yang kita pakai itu hanya 4 tera aja. Ya. Untuk data-data kita, untuk sistem kita itu hanya disimpan dan hanya bisa dipakai dengan size 4 tera. Nah, 2 teranya lagi kemana? 2 teranya lagi itu digunakan untuk parity system yang nantinya akan digunakan untuk backup gitu. Nah, cuman bukan berarti kan ada 2 tera kayak gini ya yang nggak kepake lah istilahnya untuk si parity systemnya. Nah, berarti kalau kita lihat tuh berarti ada satu disk nih yang digunakan untuk parity system misalkan di disk yang ketiga. Nah, sebenarnya nggak kayak gini teman-teman ya. Jadi parity system itu nggak hanya ada di satu disk aja, tapi tersebar di beberapa disk. Ya, tersebar di beberapa disk. Jadi di sini ada parity system, di sini juga ada parity system, di sini juga ada parity system. Ya, jadi semua disk itu digunakan oleh sistem dan seluruh disk ini digunakan untuk backup juga. Modelnya hampir seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan RAID 5 ini, teman-teman ya, untuk toleransi hard disk rusaknya itu ada satu. Si rusak disk ya, disk rusak gitu ya. Toleransi disk rusaknya itu satu. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 disk kayak gini dan hard disk yang ketiga ini rusak gitu ya, maka data yang ada di dalam RAID 5 tersebut masih bisa kita gunakan atau masih bisa kita akses. Ya. Cuman kalau misalkan kondisinya disk 2-nya rusak juga nih ya, disk 3-nya belum kita ganti, maka data yang ada di dalamnya akan tidak bisa diakses karena toleransi disk rusak di RAID 5 itu hanya satu gitu. Nah, terus selanjutnya balik lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kita udah parity system ini di masing-masing ketiga disk ini, maka kondisinya berarti parity system yang 2 tera ini, ya 2 tera ini kan buat parity systemnya. 2 tera ini bukan diambil dari satu disk saja, berarti 2 tera ini diambil di masing-masing disknya. Gitu. Ya yang tadi saya bilang tuh, kalau misalkan kita pakai RAID 5, ya semua disk itu digunakan oleh sistem, semua disknya juga digunakan untuk backup gitu ya. Nah 2 tera ini nggak hanya di satu disk tapi di masing-masing disk ya. Mungkin di sini ambilnya berapa giga, ini berapa giga, ini berapa giga, sampai jumlahnya itu sesuai dengan satu disknya. Jadi kalau satu disknya 2 tera berarti parity system juga ngambilnya 2 tera. Nah 2 tera ini dari mana? Dari ketiga hard disk ini. Seperti itu. Nah itu RAID 5. Nah Mas, kalau misalkan RAID 5-nya itu contoh saya nambahin satu disk lagi misalkan ya. Saya nambahin satu hard disk lagi. Tadi kan toleransi hard disk rusaknya satu. Nambah gak Mas? Kalau misalkan kita nambah disk baru gitu ya dengan size yang sama, lalu kita joinkan ke RAID 5 misalkan ya. Nah, nanti toleransi disk rusaknya itu cuma tetap cuma satu, teman-teman ya. Tetap cuma satu. Ya. Jadi yang akan bertambah itu adalah size sistemnya. Misalkan di sini 2 tera juga ya tadi ya, 2 tera juga. Gitu. Nah, di sini berarti berubah ya jadi 6 tera. Karena totalnya pasti 8 tera ya kalau kita jumlahkan. Ya, 6 tera, 2 teranya lagi tetap ya. Nah, selanjutnya yaitu ya kalau toleransi disk rusaknya cuma satu tuh. Ya, kalau misalkan dua gimana Mas? Mau bisa nggak? Bisa. Nanti pakai RAID yang lain ya. Tapi idealnya kalau kita di enterprise ya, kita pakai RAID 5 mini secara apa ya? Secara standar data center kali ya kita bilangnya. Ya, ini RAID 5. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen kayak tadi Mas, size-nya itu lebih besar dan ada toleransi disk rusaknya itu ada 2 gitu ya. Bisa teman-teman menggunakan RAID 6 ya. Kalau RAID 6 itu nanti parity sistemnya ada 2. Ya, ada 2 dia. Di sini ada parity system, di sini parity system, di parity system, lalu di sini parity system ya.
sistem. Ini kalau misalkan kita pakai RAID 6, jadi ada dua parity system tuh. Ya, sorry. Tapi kalau misalkan kita pakai RAID 6 itu minimal 4 hard disk ya, atau 4 disk. Tapi kalau misalkan RAID 5 minimal 3 disk gitu. Ya, tapi keuntungan kita pakai RAID 6 itu adalah toleransi hard disk rusaknya itu ada 2 ya. Itu ada plus minusnya lah ya. Nah, kalau misalkan kita RAID 5 skema rusaknya misalkan disk 2 rusak gitu. Nah, ini berarti data masih aman. Tapi kalau misalkan disk 1 juga rusak gitu, ya udah datanya nggak aman ya. Tapi kalau misalkan kita punya 4 disk pakai RAID-nya 6 ya. Misalkan disk 4 rusak, disk ketiga rusak juga gitu. Nah, ini data masih aman karena toleransi hard disk rusak di RAID 6 itu ada 2 gitu. Nah, itu kalau kita RAID 5 dan RAID 6. Nah, selanjutnya ada satu tipe lagi yang mungkin ini juga sering digunakan juga untuk provider VPS biasanya ya. Ini ada RAID 10. Ya, ada RAID 10. RAID 10 itu sebenarnya gabungan dari RAID 1 sama RAID 0 ya. Jadi nanti kalau kita pakai RAID 10 itu minimal ada 4 hard disk ya, atau 4 disk gitu. Nah, di masing-masing disknya ini, misalkan ini disk 1, ini disk 2, ini disk 3 dan disk 4. Disk 1 dan disk 2 itu akan dijadikan RAID 1 dulu ya. Dan sama hard disk yang ketiga dan disk yang keempat ini akan jadikan RAID 1 dulu. Jadi hasil dari RAID 1 ini akan di RAID 0-kan menjadi 4 tera ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai RAID 1 ini enak ya. Enak juga karena konsepnya kayak RAID 6 tadi. Toleransi hard disk rusaknya itu ada 2. Cuman skema rusaknya itu nggak bebas seperti RAID 6. Kalau RAID 6 itu kan bebas ya. Misalkan hard disk 2, hard disk 3 rusak gitu ya. Itu data masih aman. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan kita pakai RAID 10 itu disknya itu ada skemanya gitu, skema rusaknya gitu. Jadi rusaknya itu kayak gini. Karena yang bikin dia ada redundansi data kan RAID 1 ya. Dan RAID 1-nya itu ada di sini nih ya, di masing-masing per mirrornya gitu ya. Jadi ketika kita hard disk satunya rusak kayak gini, data masih aman. Ya, tapi kalau misalkan rusaknya kayak gini, nah datanya mungkin bisa rusak ya, atau bisa juga nggak ada tuh ya. Karena rusaknya itu kalau di RAID 10 itu kayak gini per mirrornya ya, karena yang bikin dia ada backup data kan, atau yang ada mirroringnya kan gara-gara ada RAID 1 kan. Nah, sedangkan di RAID 1 itu per 2 hard disk gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai RAID 10 skemanya kayak gini teman-teman ya. Jadi rusaknya itu per mirrornya gitu ya, hard disk per mirrornya. Jadi kalau misalkan hard disk yang kedua rusak nih di sini gitu ya, di hard disk yang di RAID 1 yang ini, nah maka data masih aman ya. Terus sama kalau misalkan ternyata disk 3-nya rusak gitu ya, tapi RAID-nya berbeda ya, RAID 1 punya grupnya sendiri, nah itu data masih aman juga. Jadi skemanya jangan kayak gini nih, nggak bisa ya, datanya nanti nggak ada gitu. Nah, itu RAID 10 teman-temannya. Jadi itu mengenai tipe RAID yang ada physical server. Nah, nantinya saya akan coba untuk cara konfigurasi RAID ya di level hardware ya. Karena kebetulan saya sudah ada barangnya gitu ya untuk server fisiknya. Jadi nanti saya akan coba konfigurasi ya RAID-nya. Nanti simple aja, entah saya nanti pilih RAID 0 atau RAID 5 seperti itu, karena ada 3 hard disk. Oke, itu aja penjelasan dari RAID teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman dengan video ini bermanfaat, bisa like dan juga subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.